namanya sangat harum di belahan dunia mana juga, sangat luar biasa. Orang Indonesia tetapi mendapatkan gelar Sayyidu Ulama'il Hijaz, pemimpin para ulama di negerinya para ulama. Nah, negeri para ulama kan Hijaz tuh, ya. Makkah dan seputarnya itu negerinya para negeri para ulama. Di antara para ulama yang begitu hebat, pemimpinnya ternyata orang Indonesia, orang Jawa, Jawa Barat, dari Banten. Namanya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kan gitu ya. Nah, ini perlu jadi renungan kita dalam beramal soleh, dalam mengamalkan ajaran agama. Kita berpegang dengan ulama-ulama yang soleh juga. Di antara ulama soleh yang sudah dikenal di dunia namanya dari segi keilmuan dan dari segi kesolehan, yaitu Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya. Nah, beliau ini para hadirin salah satu ulama yang mengakui dan menyatakan sahnya nasab para habaib sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, masa kita baca kitab kita nggak percaya sama orang, kan mustahil gitu ya. Kita belajar kitabnya sementara kita nggak mengakui kejujuran dari pengarangnya, kan logikanya tuh nggak masuk begitu. Nah, beliau dalam salah satu karyanya namanya Uqudul Ludjain fi Huquqi Az-Zawjain, gitu ya. Nah, kitab yang menjelaskan tentang kewajiban serta hak bagi suami dan istri. Nah, di situ beliau menekankan begini kalimatnya. Ini buat renungan kita nih, supaya kita nggak terpengaruh dengan gitu-gituan lah. Ya, biar orang ngomong di YouTube macam-macam, bagaimana juga kita nggak pengaruh dah. Kita pegang teguh apa yang diajarkan oleh ulama-ulama solehin dari ulama Nusantara tuh. Ya, bukan habaib tuh. Ya, menurut sebagian orang bukan habaib, tapi kita nggak tahu kan hakikatnya. Nah, jadi kata beliau begini ungkapannya. Qala sayyiduna ay akramuna. Berkata sayyiduna. Kalau sayyiduna itu diterjemahin dalam bahasa kita artinya penghulu kita lah, ya, pemimpin kita. Tapi kata beliau, syarah dari kitab Uqudul Ludjain ini, nah, beliau mensyarahkan, kata beliau ay akramuna, orang yang sangat mulia di antara kita, orang yang paling mulia di antara kita semua. Siapa beliau? Al-Habib. Nah, makna Al-Habib artinya Al-Mahbub, orang yang dicintai. Ya, kalau dikatakan ada istilah Habib-Habib, nah, tuh Habib itu secara bahasa maknanya adalah orang yang dicintai. As-Sayyid. As-Sayyid artinya orang yang sangat mulia. Namanya Abdullah Al-Haddad. Nah, di sini para hadirin, beliau menyebut Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu dengan istilah Al-Habib. Ya. Kita tahu kan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu orang yang menyusun satu zikiran yang dikenal dengan Rotibul Haddad, dan zikiran tersebut kita amalkan setiap hari. Nah, kalau di musola ini diamalin setiap malam Jumat. Nah, kelanjutannya kata beliau, siapa itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Yaitu sahibu tariqatil masyhurah. Seseorang yang mengasas atau mendirikan satu tariqah yang sangat terkenal, yang masyhur, yaitu tariqah Alawiyah. Ya. Dan beliau juga adalah wal asraril katsirah, orang yang memiliki banyak sir atau banyak karomah. Yang karomah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dibukukan oleh para ulama sampai berjilid-jilid. Ya, nggak perlu disebutin lah keramat aja. Cuman di sini kita pengen dengar keterangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bahwa beliau menyebut nama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dengan istilah Al-Habib. Nah, itu secara nggak langsung berarti beliau menyatakan
bahwa orang yang namanya Abdullah Al-Haddad ini adalah seorang Habib. Nah, seorang Habib itu berarti orang yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu lebih ditegaskan lagi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan ungkapan beliau di sini, fastilahu ba'di ahlil bilad. Nah, penyebutan Al-Habib itu ya menurut istilah sebagian negeri, sebagian daerah, anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana dzakaron yuqalu lahu Habib. Nah, kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sesungguhnya anak cucu yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dari golongan laki-laki maka sebutannya adalah Habib. Gitu ya. Kan jelas banget nih. Tegas banget tuh beliau mengatakan seperti itu. Dibilang kalau anak cucu Rasulullah yang berjenis kelamin laki-laki maka panggilannya adalah Habib. Nah, ini dikenal di sebagian daerah, di sebagian wilayah orang kenalnya kalau di anak cucu Rasul dipanggilnya Habib. Wa in kanat unsa, kalau anak cucu tersebut dari jenis kelamin perempuan, yuqalu lahu Hubabah. Kalau anaknya itu perempuan, nah orang biasa memanggil dengan istilah Hubabah. Yang laki-laki dipanggil Habib, yang perempuan dipanggil Hubabah. Wastilahul aktsar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Sementara menurut istilah kebanyakan orang ya di berbagai wilayah, kalau orang tersebut nyambung keturunannya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, biasanya dikenal dengan panggilan Sayyid atau Sayyidah, kan gitu ya. Nah, jadi ini keterangan singkat para hadirin, tapi tegas, jelas banget tuh. Beliau yang sudah jelas-jelas dikenal keilmuannya, dikenal kesolehannya, bahkan digelari dengan gelar yang amat mulia, dengan gelaran Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau dengan tegas sekali menyatakan bahwa istilah Habib itu adalah untuk orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini para hadirin, nah, kita bisa ngambil tuh kesimpulan, orang sekelas beliau aja menetapkan keabsahan nasab para habaib, terhubung dan tersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita nggak percaya sama beliau?